Pemimpin adalah orang yang mesti memiliki semangat untuk berkorban. Jangan bikin tabalik. Kadang-kadang kau bikin tabalik. Salam, Bapak Mama, kakak adik, anak-anak, semua bersaudara-bersaudari dalam Tuhan. Syukur Tuhan su bawa ketong sampai di hari ke-11 di tahun 2026. Ini hari ketong belajar lah dari Tuhan pun kata-kata yang ada tulis di cerita mula-mula pasal 13 ayat 1 sampai ayat 18. Sebelum itu mari ketong berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak Tuhan su bawa ketong sampai di hari ke-11 tahun yang baru. Ketong mau belajar dari Tuhan pun cerita, dan karena itu ketong minta Roh Barisi menolong ketong semua supaya ketong mengerti Tuhan pun maksud dan ketong hidup di dalam Tuhan pun maksud. Tolong ampun ketong pun dosa di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus, ketong berdoa. Amin. Baik, Bapak Mama dan semua bersaudara, ketong dengar Tuhan pun kata-kata yang dicatat di cerita mula-mula pasal 13 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-18. Ais itu, Abram jalan kasih tengah Mesir ku kembali pi tanah Negeb. Dia bawa dia pung bini dan dia pung harta pusaka semua. Dia pung adik pung ana Lot zu iko sangdong. Abram tu kaya mau mati. Dia pung binatang piara deng mas perak terlalu banyak. Dari Negeb dia jalan bapindah-bapindah kopi kembali di kampung Betel dan kampung Ai pung teng-tenga. Dulu dia pernah tengah di situ. Deng dia ju kasih badiri meja korban. As dia sembah sang Tuhan di situ. Lot yang ikut sama-sama deng Abram tu, ju ada pung binatang piara banyak, deng dia pung orang kerja dong ju banyak. Ma itu tanpa sonde cukup luas kasih Abram deng Lot, deng dong pung harta benda semua, ko hidup sama-sama di situ. Ais Abram deng Lot pung gambala dong mulai bakanjar, tagal rumput di itu tanpa sonde cukup kasih dong pung binatang. Itu waktu orang Kanaan deng orang Feris masih tengah di situ ju. Ais ju Abram kasih tahu sang dia pung ana bilang, Lote, kotong ni bakelu. Jangan sampai kotong dua batar enak satu deng satu, ais kotong pung orang kerja dong main babakalai terus. Nah, lebih baik kotong dua bapisah sa. Ini tanpa luas. Jadi kalau lu pilih ame tanah di bagian kiri, na beta ame di bagian kanan. Maka kalau lu pilih ame tanah di bagian kanan, na beta ame di bagian kiri. Ais Lot lia-lia kuliling, judia dapat lia kaliar dan pung lembah yang limpah deng air, sampai di kampung Soar. Itu tanpa pung subur sama ke Tuhan pung kabon, deng sama ke tanah Mesir. Itu waktu Tuhan belum kasih ancur kota Sodom deng Gomora. Jadi itu tanah masih baik. Jadi Lot pilih ame semua tanah di kaliar dan pung lembah. Ais dong dua bapisah. Julot bisa belah matahari naik. Ma Abram tengah terus di tanah Kanaan. Ais Lot pi tengah di kampung-kampung deka kota Sodom di lembah Yarden. Ma orang Sodom jahat mau mati. Deng dong sonde mau dengar sang Tuhan. Waktu Lot deng Abram sudah pisah, ju Tuhan bilang sang Abram, Abram, coba lu buang mata kuliling kolia semua tampa dari tampa yang lu badiri tu. Lia bae-bae, muka balakang, kiri kanan. Semua tanah yang lu lihat tu, nanti beta kasih sang lu deng lu pung turunan dong, ko jadi bosong pung pusaka terus sampai selamanya. Nanti beta kasih lu pung turunan dong jadi banyak sama ke pasir di pantai. Sampai orang dong sonde bisa itong lu pung turunan pung banyak. Sekarang lu jalan kuliling iko ini tanah pung panjang deng lebar. Te semua tu, nanti beta kasih sang lu. Ais jo Abram dong pindah, deng pitenga ulang lay di itu tanpa deka pohon-pohon besar di Mamre. Deka kampung Hebron. Ais dia susun meja korban ko sembah sang Tuhan di situ. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepekaan itu artinya kesanggupan bereaksi
terhadap suatu keadaan. Tapi beta tambah sedikit. Kepekaan itu adalah kesanggupan bereaksi secara tepat terhadap suatu keadaan. Nah, ini sifat nih, ini kemampuan nih ada di Abraham, yang dalam ini pasal masih nama masih Abram. Nah, Abram dia peka terhadap masalah yang akan timbul. Sebenarnya sudah ada masalah, ya, tapi dia juga peka terhadap masalah yang besar yang akan dia dan dia pun ponaan, dia pun saudara pun anak hadapi. Karena don dua sama-sama kaya, don dua sama-sama punya ini binatang yang banyak, binatang peliharaan yang banyak, dan ada masalah ketika rumput untuk kasih makan ini binatang-binatang dong nih son cukup. Akhirnya dong pun gembala dong babakalahi. Nah, itu su masalah toh. Nah, tapi kemudian Abram dia juga tahu, dia peka, dia pasti dia pikir, oh ini su masalah mulai dari anak buah dong. Kalau sonde atasi bukan hanya anak buah yang bakalai, ma bos dan bos juga bisa bakalai. Nah, ini yang beta bilang, Abram nih peka terhadap situasi, dia merespon dengan tepat, ya. Nah, Abram pernah keliru, dia pernah punya pengalaman yang dia peka terhadap masalah, tapi dia meresponnya dengan sonde tepat. Itu dicatat pada pasal 12. Waktu dia dan depu istri Sarai, waktu itu masih nama Sarai, dong ada dalam kelaparan dan dong dan dompu rombongan masuk ke Mesir. Nah, ini Sarai ini perempuan yang manis. Abram tahu, oh ini ada potensi masalah di sini. Jadi dia bilang di Sarai, lu nih perempuan yang manis, lu pasti kalau kotompi di Mesir, orang lihat sang lu, dong suka selalu. Baru kalau dong tahu bilang, lu nih beta pun istri, beta pun bini, pasti dong bunuh sang beta. Jadi lah baik, nanti kalau kotong su sampai di Mesir, nah lu kasih tahu bilang, lu nih beta pun saudari. Nah, dia peka terhadap masalah, tapi dia merespon dengan tidak tepat. Nah, bahkan di dalam pasal 12 tuh, dia menjadikan Sarai sebagai dalam tanda kutip sebagai korban. Dia pakai Sarai sebagai tameng. Apa? Tameng ini pakai bahasa Kupang ini beta susah untuk temukan deh padanan. Dia pakai ini Sarai untuk pelesan dia dari masalah. Dan karena itu beta bilang dia bikin Sarai sebagai korban. Ini menyedihkan karena apa? Karena seharusnya sebagai suami, dia pun tugas untuk melindungi dia pun istri. Tapi di pasal 12, dia justru pakai dia pun istri untuk melindungi dia. Nah, tapi dia sudah tobat di pasal 13 nih. Ada yang baik sekali yang beta temukan dalam diri Abram. Kalau pada pasal 12 dia jadikan orang lain sebagai korban, dalam hal ini dia pun bini, di pasal 13 dia sendiri yang jadi itu korban. Dia pun maksud ke mana? Begini. Waktu itu Abram hidup dalam masyarakat yang kalau bapak mama don dengar masyarakat patriarki, itu dari kata pater, kata Yunani pater artinya bapak. Dalam masyarakat yang begitu, bapak punya kuasa yang besar. Dia menentukan segala sesuatu. Kalau dia omong A, berarti semua mesti A. Dia yang harus mengambil keputusan. Tapi kau lihat di sini, dia mempersilahkan Lot, dia pun ponaan, untuk pilih. Terserah, kalau lu pilih pi kiri,
beta pi kanan. Kalau lu pi kanan, beta pi kiri. Lu pi timur, beta pi barat. Lu pi barat, beta pi timur. Jadi Lot diberi kesempatan pertama untuk mengambil keputusan. Abram menyesuaikan dengan dia ikut sa Lot. Oke, kalau Lot bilang, lu pi kiri dah, beta pi kanan. Nah, kan kalau kebiasaan waktu itu, kan bapak yang mesti ambil keputusan lebih duluan toh, sama kayak katong. Nah, bapak yang harus mengambil keputusan duluan. Ini kali sonde. Ini kali Abram kasih contoh yang baik untuk katong. Dia kasih kebebasan, kasih kesempatan kepada dia pun ponaan, dia pun anak untuk ambil keputusan duluan. Jadi dia menyelesaikan. Itu yang tadi beta bilang, dia menjadikan dirinya sebagai dalam tanda kutip sebagai korban. Waktu beta baca ini cerita, beta ingat Tuhan Yesus pun omong yang penginjil Markus catat. Beta baca ya dalam bahasa Kupang. Markus 10 ayat 43 sampai 45 bilang begini. Nah, siapa dari besong yang mau jadi orang besar, dia mesti jadi sama ke tukang suruh-suruh kolayani orang lain. Dan orang yang mau jadi kepala, dia mesti bikin diri sama ke jongos. Beta manusia tulen ni bukan datang ke orang layani sang beta. Ma beta datang ke tabus ame banyak orang dari dongpung salah-salah. Tuhan Yesus menjadikan dirinya sebagai dalam tanda kutip sebagai korban untuk keselamatan kotong semua, keselamatan ini dunia. Abraham dalam ini cerita menjadikan dirinya korban dengan membiarkan Lot, lu pilih sendiri, lu yang pilih duluan, beta ikut dari lupung pilihan, ya. Nah, ini cerita mau bilang sang katong begini, mau kasih nasihat sang katong. Pemimpin adalah orang yang mesti memiliki semangat untuk berkorban. Jangan bikin tabalik. Kadang-kadang kotong bikin tabalik. Kotong jadi pemimpin, justru kotong menjadikan orang yang kotong pimpin sebagai korban. Memanipulasi apa? Pakai orang lain untuk kotong pun kepentingan, ya. Kalau kau omong pemimpin, bapak dan mama dong jangan pikir hanya ini wali kota ko, camat ko, lurah ko, presiden ko, bukan hanya itu. Tapi mulai dari kau pun keluarga sendiri. Nah, papa dan mama kan pemimpin dalam keluarga toh. Nah, tapi banyak juga orang tua yang pakai dia pun kuasa sebagai orang tua tuh bukan untuk melayani dia pun anak-anak dong, mah sebaliknya untuk korbankan anak-anak. Sekarang nih banyak apa dia nama? Banyak masalah di dalam keluarga tuh, antara lain orang tua yang suka judi online. Bukan hanya bapak-bapak, tapi mama-mama juga gitu. Sebagai pendeta, beta bakal tunggu dengan banyak orang yang begitu. Bukan hanya mama-mama, tapi bukan hanya bapak-bapak. Kan kota biasa bilang yang tukang judi itu hanya bapak-bapak. Sekarang juga mama-mama banyak yang tukang bajudi online. Nah, banyak di antara orang tua yang ikut itu judi online, kemudian korbankan depo anak-anak masa depan. Jual itu barang-barang dalam rumah dong. Anak pun tabungan untuk anak-anak pun sekolah pakai untuk judi online. Itu orang tua yang mengorbankan anak-anak untuk kepentingan diri. Pemimpin yang mengorbankan orang yang dia pimpin dalam hal ini dia pun anak-anak untuk dia pun diri, pun enak sendiri, begitu. Beta pernah ada dapat keluhan dari satu ibu muda, dong baru nikah sah.
Jadi Bapak Mama dong tahu toh kalau kotong di Timor nih, di NTT ini kalau mau nikah kan biasa kotong kumpul keluarga. Habis itu kalau kumpul keluarga kotong bikin pesta, undang orang segala macam. Jadi ini ibu muda nih cerita. Bapak pendeta, beta nih dan bepung suami sone mau kotong pesta-pesta. Sone mau ju kumpul keluarga. Karena kalau kumpul keluarga tuh kotong pun tanggung jawab nanti untuk ya membalas lagi, dan juga mesti undang itu orang-orang dong. Kotong mesti bikin pesta yang besar. Beta bilang di mama bapak bantu, bilang tak usah kotong, tak usah bikin pesta, kotong pergi gereja yang penting kotong sudah diberkati. As itu kotong pulang, mangkali kotong makan yang sederhana sudah. Tapi doson mau, doson bisa, kotong mesti bikin pesta. Ju bilang sendong, ini anak dong bilang, sudah bosong, karena dong ada uang, depung suami ini hanya kerja serabutan Jadi dong ada uang, juin orang tua dong bilang, neo bosong pinjam dulu, nanti kotong habis pesta itu uang yang pesta, yang apa tuh, amplop yang bosong dapat dari pesta tuh, yang kumpul keluarga tuh, kotong kasih di bosong. Apa yang terjadi? Habis semua Rp1 sudah kasih di ini Pak Sutri yang baru nikah nih. Jadi dia menangis, dia mengeluh di beta sebagai pendeta. Mama dong nih, beta rasa dong pakai ketong untuk jadi alat untuk dompung, memenuhi dompung keinginan. Jadi beta cuma kasih ingat di orang tua dong. Kotong seringkali dalam posisi kotong sebagai orang tua, kotong mestinya melindungi kotong pu anak-anak. Bukan sebaliknya. Tolong sadar ada saat di mana kotong pun keputusan salah. Kotong hanya pakai kotong pun ego sebagai orang tua, akhirnya kotong korbankan anak-anak. Mari kotong belajar untuk sama kayak Abraham. Ya. Yang dia orang tua, dia tokoh utama dalam itu keluarga. Dia pemimpin dalam itu keluarga besar. Tapi dia bersedia untuk berkorban. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, beta baca ayat 4 dengan ayat berapa? Ayat 18. Ayat 4 bilang begini. Dan dia juga sukasi badiri meja korban. Ais dia sembah sang Tuhan di situ. Ayat 18. Ais ju Abram dong pindah deng pi tengah ulang lai di itu tanpa deka pohon-pohon besar di Mamre deka kampung Hebron. Ais dia susun meja korban ko sembah sang Tuhan di situ. Bapak Mama dan saudara-saudara, kotong heran kenapa Abram dia bisa bersikap seperti yang tadi beta gambarkan tuh. Seperti yang dikatakan oleh Alkitab. Kenapa? Dia pun kunci ada di 2 ayat yang tadi ketong baca. Karena dia selalu badeka dengan Tuhan. Dia selalu bataika dengan Tuhan. Karena itu ini ayat bilang di mana saja dia ada, dia bangun mezbah untuk menyembah Tuhan. Jadi memang kotong ini bisa lakukan hal-hal yang Tuhan mau. Tapi yang kadang-kadang kotong bilang ini nih terlalu susah, kotong sudah bisa, ini sudah masuk akal. Kotong hanya bisa lakukan itu kalau kotong taika dengan Tuhan terus-terus. Ini yang dilakukan oleh Abram. Karena dia terus taika dengan Tuhan, maka dia belajar untuk ikut Tuhan pun mau. Dia sonde egois. Mari Bapak Mama semua bersaudara, kotong semua, kotong belajar untuk selalu dekat dengan Tuhan, taika dengan Tuhan, supaya kotong bisa ikut Tuhan pun mau. Sekalipun yang Tuhan pun mau tuh kadang-kadang son masuk di kotong pun akal. Itu yang kedua. Yang ketiga, dari hidup Abram, kotong semua dikasih ingat bahwa
selalu tersedia berkat dari Tuhan untuk orang atau keluarga yang sonde egois. Sonde hanya ingat dia pun diri sendiri sah. Ya. Itu selalu ada berkat yang Tuhan siapkan. Kalau kita baca di ayat 14 sampai 17 ya, itu ada gambaran tentang berkat-berkat yang Tuhan siapkan bagi Abram dan dia pun keluarga. Pertama, mangkali dong dapat tempat yang waktu pertama tuh dong lihat, kayak ini tingkat kesone subur dibandingkan dengan lembah Yordan yang Lot pilih. Ya, karena yang Lot pilih itu kan digambarkan sebagai taman Tuhan. Ini Kanaan nih mangkali dia sone subur. Dia tidak sesubur tanah pilihan Lot. Tapi saudara-saudara, ternyata tanah itu memiliki berkat yang luar biasa. Kalau kotong baca di pasal 26, ya, kotong akan temukan ada informasi di situ. Di tanah itu Abram gali sumur. Banyak sumur yang dia gali. Ya, untuk kebutuhan mereka sebagai peternak dan petani. Dan kemudian sumur-sumur itu menjadi berkat bagi Ishak. Nanti kotong bisa baca. Setelah Abraham mati, Ishak terus ada dalam dia pun perjuangan. Itu sumur-sumur yang dia pun papa gali itu kemudian menjadi berkat bagi Ishak dan dia pun keluarga. Nah. Yang kedua, berkat itu bukan hanya untuk Abram, Sarai, dan hanya Ishak sah keturunan yang pertama sonde. Ayat 15 bilang, semua tanah yang lu lihat tuh nanti beta kasih sang lu deng lu pung keturunan dong. Ko jadi bosong pung pusaka terus sampai selamanya. Lihat, ini berkat bukan hanya untuk Abram, Sarai, dan Ishak. Tapi di sini bilang untuk lupung turunan terus sampai selamanya. Kekal untuk dia turunan terus menerus. Ya. Yang berikut. Ayat 16 bilang begini. Nanti beta kasih lupung turunan dong. Jadi banyak sama ke pasir di pantai. Sampai orang dong sudah bisa hitung lupung turunan pun banyak. Waktu itu, waktu ini janji ini diberikan, Sarah belum hamil. Tapi Tuhan sudah janji, nanti lupung turunan, bosong pun turunan tuh sama kayak pasir di laut. Orang-orang sudah bisa hitung. Gitu. Jadi Bapak Mama dan saudara-saudara, ini firman kasih ingat sang ketong. Bahwa kalau ketong hidup ikut Tuhan pun mau, ketong soalnya egois, maka berkat itu bukan hanya untuk ketong, tapi untuk ketong pun anak-anak, cucu-cucu, keturunan, dan seterusnya. Ya, ini ketong ingat Tuhan Yesus pun omong di waktu dia khotbah di bukit. Di Matius pasal 5 ayat 9 bilang begini. Orang yang tukang bikin dame dong ontong. Tagal nanti Tuhan Allah bilang, dong tuh beta pun ana. Ya toh, Tuhan Yesus bilang begitu. Jadi berkat bagi orang yang suka damai itu, dia bersifat kekal. Jadi tolong supaya ketong yang suka bacari hal deh orang nih. Sekarang nih ketong potong tali pusar, ketong suka bacari hal. Kakak bacari hal deh adik, adik bacari hal deh kakak. Orang tua juga cari hal deh anak, anak juga cari hal deh orang tua. Mari, ini firman ajar sang ketong. Kalau ketong suka damai, maka berkat itu kekal. Wih, beta bayangkan berkat kekal nih itu yang luar biasa ya. Ketong ya orang tua nih kan ketong mau toh. Kalau ketong tutup mata dan senyum. Karena ketong yakin bahwa sekalipun ketong tutup mata, maka ketong pun anak cucu dong ada hidup baik karena Tuhan pun berkat. Ya. Jadi berkat masa kini dan berkat masa depan akan menjadi bagian dari setiap orang dan setiap keluarga
yang selalu mengarahkan dia pun hidup tuh pada Tuhan dan sesama. Amin. Mari ketong berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak ketong belajar dari Abram dan Sarai. Ketong minta supaya Tuhan tolong ketong, supaya ketong punya kerendahan hati, mau belajar untuk hidup berdamai dengan orang lain, sonde ingat diri sendiri, supaya ketong bisa jadi berkat dan Tuhan akan memberkati ketong. Bukan hanya ketong, tapi ketong pun keturunan. Berkat Tuhan itu pasti bersifat kekal untuk ketong. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.